Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah enzim, ya. Jadi kita nanti akan mempelajari tentang pengertian, jenis-jenisnya, cara kerja, sifat kinetiknya, serta regulasi dan aktivitas enzimnya. Jadi enzim sendiri itu letaknya ada di dalam organela sel, yaitu ada di mitokondria dan ribosom. Mitokondria di sana dia membantu dalam reaksi pengadaan energi. Dan energi ini ya didapatkan dari reaksi oksidasi dan respirasi ya. Jadi pertukaran oksigen, kemudian yang akhirnya menghasilkan energi. Nah, itu dilaksanakan di dalam mitokondria dibantu oleh enzim ya. Pasti ada enzim yang berperan. Kemudian di dalam ribosom, enzim akan membantu dalam pembentukan protein atau sintesis protein yang seperti kita pelajari sebelumnya ya. Jadi pembentukan protein itu ada di ribosom dan itu dibantu oleh berbagai macam enzim. Nah, enzim sendiri punya fungsi yaitu sebagai biokatalisator. Maksudnya apa? Biokatalisator di sana dia ikut dalam suatu reaksi kimia ya. Reaksi pembentukan energi, reaksi respirasi, reaksi sintesis protein ya. Nah, di situ. Nah, selain itu biokatalisator ya, dia artinya membantu mempercepat suatu reaksi kimia tersebut. Tapi pada akhir reaksi dia akan didapatkan dalam bentuk seperti semula. Jadi tidak berkurang, tidak berubah ya, seperti itu. Dan dia hanya dibutuhkan dalam jumlah yang kecil ya, meskipun perannya sangat besar tapi dia hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, enzim ini dipengaruhi oleh ikatan enzim dan substrat ya. Apa itu substrat? Jadi substrat itu suatu yang bereaksi ya sesuai dengan enzimnya ya. Misal substrat lemak ya, lemak A gitu kan ya, itu ada enzim A-nya yang membantu dalam katalisnya ya. Secara umum misal ya lemak itu ya enzimnya adalah lipase ya, berarti protein enzimnya adalah protease dan seterusnya. Jadi substrat dan enzim ini selalu berpasangan ya, selalu harus jodoh gitu. Kalau enggak jodoh ya tidak akan bereaksi ya. Kemudian dipengaruhi oleh sifat gugus katalisnya ya, dan juga kofaktor. Apa itu? Nanti ada penjelasannya ya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu katalis dari enzim ini ya. Ada orang ketiga ya, kemudian gugus katalitiknya ya, orang keempat, kelima. Nah, nanti ada penjelasannya ya. Nah, next kita akan mengenal tentang katalisator yang lain, yaitu katalisator inorganik ya. Kita bandingkan dengan enzim. Coba kita lihat ya, misalnya katalisator inorganik seperti H+, OH- ya, platina ya. Kemudian enzim ya, pasti kalian sering tahu lah ya, lipase, protease yang secara umum kita tahu ya, amilase. Nah, ini katalisator inorganik dia membutuhkan energi aktivasi yang memang sedikit. Ya, memang sedikit. Ya. Nah, tapi kita lihat enzim, dia energi aktivasinya lebih sedikit. Jadi, untuk mengaktifkan katalisator ini perlu suatu energi. Nah, namun energi yang digunakan untuk mengaktifkan enzim itu lebih sedikit dibandingkan katalisator inorganik. Namun, enzim dia harus bereaksi spesifik dengan substrat yang tadi kita jelaskan, dan enzim tidak tahan dengan panas, ya. Kemudian ada suatu teori kekhususan enzim di mana enzim ya itu hanya bereaksi pada reaksi tertentu ya. Ya, seperti contohnya adalah enzim glukokinase. Enzim glukokinase hanya merubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat ya. Namun dia juga bisa relatif ya. Bisa lebih dari satu reaksi, di mana contohnya adalah heksokinase. Ya, heksokinase itu juga suatu merubah glukosa, ya, merubah glukosa. Tapi juga tidak hanya glukosa, tapi juga fruktosa juga. Nah, seperti itu ya. Kemudian enzim itu memiliki suatu gugus khusus ya. Contohnya ya,
beberapa enzim ya. Contohnya adalah alkohol dehidrogenase. Ya sudah, berarti dia bereaksi, dia memiliki gugus alkohol ya. Kemudian optik khusus ya. Contohnya maltase, dia merupakan optik alfa ya, rantai alfa ya, seperti itu. Kemudian kita belajar mengenai klasifikasi tata nama enzim. Dulu enzim itu penamaannya sederhana ya. Kita sering dengar tentang enzim petialin. Ya, yang ada di saluran cerna mulut kita ya. Enzim petialin. Kemudian emulsin. Tapi seiring berjalannya waktu, maka ada penamaan yang sesuai dengan substratnya ya. Yaitu contohnya urease dan lipase. Substratnya apa? Jelas substratnya adalah urea atau lemak dan lemak ya. Kalau urease, lemak, lipase. Ada lagi penamaan berdasarkan jenis reaksinya ditambah ase ya. Misal transferase. Berarti di situ ada transfer, misal transfer gugus amin ya. Kemudian dehidrogenase. Berarti dia kehilangan hidrogen. Nah, reaksi ketika dia kehilangan hidrogen. Kemudian ada lagi di gabungan antara keduanya, yaitu namanya substrat ditambah reaksinya. Ya, nomor 4 ini substratnya ditambah jenis reaksinya ditambah ase. Substratnya malat. Nah, di situ ada reaksi kehilangan hidrogen. Berarti malat dehidrogenase. Dia menamakannya malat dehidrogenase. Ini warnanya kurang cerah ya, merah aja atau hijau. Merah aja. Nah, namun ada lagi penamaan ya berdasarkan standar internasional ya untuk penamaan beberapa enzim yang lain, enzim yang baru ya. Itu dibagi 6 kelas utama ya. Nama enzim terdiri dari 2 bagian, yaitu substrat dan reaksinya. Berarti sama ya kayak yang atas tadi ya, nomor 4 ya. Substrat, reaksinya, kemudian ditambah ase. Contohnya alkohol dehidrogenase. Substrat alkohol, reaksinya adalah dehidrogen ditambah ase. Nah, ini ya secara spesifik 6 kelas tadi adalah 1 oksidoreduktase. Jadi di sana dia mengkatalisis reaksi oksidasi dan reduksi. Ya, oksidoreduktase ya. Ada reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, enzim yang bekerja biasanya pada proses oksidasi biologis ya. Contohnya ya, laktat dehidrogenase. Masih ingat ya, laktat dehidrogenase. Jadi ada hubungannya sama laktat. Siapa yang menghasilkan laktat? Yaitu dari proses apa? TCA cycle ya. TCA cycle, glikolisis ya. Glikolisis yang tidak menggunakan oksigen ya. Dia akan berubah menjadi laktat. Nah, namun ada juga perubahan dari pirufat menjadi laktat ya. Jadi awalnya di glikolisis dia sudah menggunakan oksigen menghasilkan pirufat. Nah, pirufat ini bisa dirubah menjadi laktat, yaitu atas peran laktat dehidrogenase. Jadi di sini laktat ya, nama substratnya, dehidrogenase adalah reaksinya. Dehidrogen adalah reaksinya ditambah ase. Kemudian yang kedua adalah transferase ya. Di situ ada transfer atau pemindahan gugus fungsional ya, selain hidrogen ya, antara sepasang substrat ya. Misal contoh ya, tadi kita sempat singgung tentang heksokinase dan glukokinase. Dia merubah substrat glukosa menjadi glukosa 6 fosfat ya. Ini kurang nggak terlalu jelas, glukosa 6 fosfat. Jadi glukosa menjadi glukosa 6 fosfat atas peran glukokinase atau heksokinase. Nah, kemudian yang ketiga, dia adalah hidrolase. Warnanya saya rubah.
Di situ kan namanya hidro ya, berarti ada reaksi ya pembelahan secara hidrolitiknya ya. Contohnya adalah enzim amilase, lipase. Di situ ada proses pemecahan ya, karboksipeptidase A ya. Nah, di situ ada proses hidrolitik itu memecah ya, pemecahan. Nah, ya amilase berarti dia kan memecah karbohidrat ya, lipase memecah lemak ya, seperti itu. Kemudian kelas selanjutnya dari enzim adalah enzim liase, di mana dia mengkatalisis reaksi pembentukan atau pemecahan ikatan rangkap 2 yang menyangkut penyusunan kembali elektron. Nah, kita lihat ya. Nah, ini adalah fumarase ya, di mana fumarase ini merubah malat menjadi fumarat. Intinya di situ malat ada ikatan rangkap 2, kemudian ketika berubah jadi fumarat dia jadi rangkap 1 ya. Berarti dia termasuk liase atau dia ada perpindahan elektron ya. Dimana ini COO-min dan di sini ada perpindahan ya dari pirufat menjadi asetaldehid. Contohnya adalah pada enzim pirufat dekarboksilase ya. Selanjutnya adalah isomerase. Nah, di sana isomerase itu dia mengkatalisis penyusunan kembali intramolekuler. Jadi reaksinya berarti di dalam sel ya, di dalam intramolekular ya, secara molekular ya. Ini contohnya L-transretinin menjadi cis-retinin ya, trans menjadi cis ya. Kemudian ligase, kalau ligase dia menggabungkan 2 molekul disertai pemutusan ikatan pirofosfat pada ATP atau senyawa jenis. Nah, ligase ini bereaksi pada saat ini deh, pembelahan ya, pembelahan ini replikasi, ketika DNA terbelah menjadi 2 untai. Nah, itu ada peran enzim ligase ya. Kalau di sini contohnya adalah pirufat menjadi oksaloasetat. Nah, di situ dia ya, ketika berubah pirufat menjadi oksaloasetat, di situ ada ATP dan P itu pirufat ya. Dia melepas itu. Jadi pirufat ketika berubah menjadi oksaloasetat ada pelepasan ATP dan pirufat ya, seperti itu. Jadi dia termasuk dalam enzim ligase. Cara kerja enzim ya, secara yang paling mudah ya, teorinya adalah teori kunci dan gembok ya. Jadi kunci dan gembok itu kan harus sesuai ya. Nah, kita lihat ini contohnya enzim yang bentuknya pada bentukan tertentu bertemu dengan substrat dengan bentukan tertentu ya, mereka akan terikat pada celah aktif atau celah katalitik atau celah pengikat substrat pada enzim. Nah, ketika sudah berikatan maka dia akan membentuk suatu produk ya. Tapi enzim tidak berubah deh. Nah, tidak berubah bentuk tetap ya. Nah, ukuran molekul enzim itu pasti lebih besar dibandingkan substratnya ya. Sehingga karena enzim sendiri memiliki celah aktif yang mempunyai bentuk tertentu yang bisa mengikat substrat. Nah, kemudian ikatan enzim dan substrat ini termasuk ikatan yang lemah ya, sehingga bisa lepas ya, menghasilkan suatu produk dan enzim sendiri tidak berubah wujud, tidak berubah morfologinya ya. Active site atau celah katalitik itu ya, misal ya, ini contohnya di setiap misal enzim ya, enzim ini secara keseluruhan adalah sebuah protein juga kan, suatu protein. Nah, protein kan ada protein tersier, sekunder, primer. Nah, di setiap
walaupun dia termasuk suatu memiliki struktur protein, ya, untaian protein, tapi di setiap titiknya dia memiliki celah katalitik atau active site tersebut, ya, yang pada akhirnya nanti akan, kalau ada substrat datang, ya, dia akan, kalau jodoh, ya, kalau sesuai bentuknya, dia akan langsung menempel. Nah, selanjutnya adalah ligan. Ligan dikatakan sebagai molekul kecil yang terikat pada molekul besar. Ligan sendiri berupa suatu substrat, kemudian, ya, substrat, ya, substrat, kemudian inhibitor, atau bisa jadi aktivator. Jadi artinya gini, di antara ikatan enzim dan substrat yang seperti ini akan datang suatu orang ketiga, ya, bisa jadi itu aktivator, bisa jadi inhibitor, ya. Nah, di sini tidak bisa diatur oleh enzim itu sendiri, ya. Suatu inhibitor artinya berarti dia menghambat reaksi atau cara kerja enzim itu sendiri. Kalau aktivator berarti dia membantu dalam katalisis enzim terhadap substrat. Nah, asal mereka memiliki active site yang sesuai, maka dia akan terikat pada enzim. Seperti itu. Lanjut. Oh, ini harusnya di awal tadi, ya. Jadi pertama tadi teori ikatan substrat dan enzim itu dinamakan teori kunci dan anak kunci atau kunci dan gembok, ya. Terus ada lagi teori yang kedua, ini tadi yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua yaitu adalah teori kesesuaian. Jadi misal enzim itu tuh nggak, active site-nya tidak sesuai dengan substrat, nah, tapi enzim akan mengalami perubahan, ya, susunan atom di active site-nya, sehingga enzim akan menyesuaikan bentuk dari substrat. Nah, gitu. Jadi intinya kalau ini emang udah cocok atau jodoh dari awal, udah klik, ya. Kalau ini masih ta'aruf, masih belum kenal, tapi lama-lama kenal, lama-lama bisa adaptasi. Nah, lama-lama bisa jadi suatu ikatan, ya. Selanjutnya ada selain tadi substrat, kemudian enzim, ligan, itu ada namanya kofaktor, ya. Dia itu berupa logam atau senyawa organik non protein yang spesifik. Nah, jika kofaktor itu terikat pada enzim, maka akan terjadi suatu ikatan, bisa ikatan itu kuat, bisa jadi lemah, ya. Enzim itu memerlukan kofaktor untuk mengikat, untuk melakukan proses katalisisnya, ya. Ini contohnya adalah magnesium, ya. Ini tadi kita sering bahas, ya, glukosam. Jadi sebentar, nah ini glukosam jadi glukosa 6 fosfat adalah peran enzim heksokinase. Tapi dia akan dibantu oleh kofaktor Mg2+, ya, untuk bisa membantu proses katalisisnya, ya. Seperti itu. Faktor logam, ya, bisa jadi ikatannya kuat dan ikatannya yang lemah. Namun di fungsi utamanya dia akan ikut langsung dalam proses katalisis, ya. Kemudian dia itu sebagai stabilisator tempat katalisis, ya. Jadi dia menstabilkan, ya, membantu katalisis, menstabilkan tempat katalisis, dan juga dia ternyata membantu, ya, mendekatkan substrat dan enzim. Wah, dia artinya jadi mak comblangnya dari substrat dan enzim, ya.
Nah, ini contoh ya, ikatannya bisa jadi enzim substrat ketemu duluan baru ketemu kofaktor logam, atau kofaktor logam dulu sama enzim lalu mempertemukan dengan substrat ya. Berarti dia menguatkan, kalau ini mempertemukan ya. Ini juga mempertemukan ya. Kemudian ini contohnya ya, tadi Mg2+ pada membantu enzim heksokinase dalam merubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, kemudian ini ada lagi ya, Zn2+ dalam membantu enzim karboksi peptidase. Fe2+ dan 3+, dia membantu dalam sistem sitokrom ya, yang ada di mitokondria ya. Sitokrom itu dia reaksi respirasi deh. Membantu, berarti dia membantu pada proses respirasi ya. Kemudian yang keberapa ini tadi ya? Selanjutnya ya, orang kelima ya, berarti kelima ya. Dia ada namanya koenzim. Nah, koenzim itu adalah sebagai perantara pembawa gugus atau atom tertentu atau elektron. Nah, ini kan ketika enzim merubah substrat A menjadi B ya, substrat A menjadi B, itu kan oleh peran enzim ya. Enzim ini substrat A dan menjadi substrat B, di situ ada transfer gugus, transfer elektron, atau pemecahan ikatan, atau ikatan jadi rangkap 2 dan seterusnya. Nah, ini dibantu oleh koenzim. Koenzim contohnya adalah ya, pasti kalian sering melihat di suatu reaksi glikolisis maupun semua reaksi biokimia itu ada NAD+, ada NADP+, ya, FAD ya. Kemudian elektron jelas ya. ATP menjadi fosfat ya, dan seterusnya. Nah, vitamin itu juga termasuk koenzim. Vitamin B termasuk koenzim juga ya. Berarti vitamin semua juga koenzim ya. Vitamin B itu kan ada jenisnya B1, B6, B12 dan seterusnya ya. Itu termasuk dalam koenzim. Artinya kan memang vitamin sendiri membantu tubuh kita dalam bermetabolisme ya kan. Di mana sih perannya? Ya, perannya adalah pada saat katalisis ya, katalisis enzim dalam merubah suatu substrat berubah menjadi substrat yang lain. Nah, koenzim sendiri ya, itu kalau berlebihan juga tidak baik juga. Kalau kurang ya artinya akan lambat proses katalisisnya. Seperti itu. Kemudian ini yang keberapa ini tadi ya? Keenam ya mungkin ya, keenam. Nah, ini ada istilah apoenzim. Apoenzim adalah bagian protein dari enzim. Ya, jadi dia kalau ini berarti bagian dari enzimnya ya, bagian dari enzimnya. Tapi kalau dia sendirian, dia tuh tidak aktif. Ya. Ya, jadi ada part dari enzim ya. Ada part dari enzim. Itu ada namanya koenzim. Nah, koenzim kalau dia ketemu apoenzim, dia akan menjadi suatu agen katalisator yang aktif atau holoenzim ya, gabungan keduanya. Tapi ini apoenzim kalau sendirian dia nggak akan bisa membantu dalam proses katalitik ya, seperti itu. Jadi enzim sendiri ya itu punya bagian-bagian tertentu ya yang bisa terpisah. Nah, ini ada lagi nih, yang ke-7 ya. Yang ke-7 ada proenzim atau zymogen. Proenzim adalah suatu enzim yang ketika diekskresikan dia belum aktif. Nah, namun ketika dia punya peran, dia akan mampu melindungi, berfungsi sebagai pelindung organ tubuh, dan fungsi dia tidak aktif adalah dia menyediakan bahan yang mentah, bahan setengah jadi ya. Contohnya adalah salah satunya
pepsinogen ya. Nah, ini bahan mentah ya, bahan mentahnya pepsinogen, enzim mentahnya, proenzimnya. Nah, ketika dia ditambah dengan H+ atau diaktifkan, dia akan menjadi pepsin. Nah, kalau gambarannya seperti ini. Nah, pepsin baru bisa digunakan ya untuk katalisator. Ya. Jadi pepsinogen itu gambarannya ya. Itu dia misal bentukannya seperti ini. Active site-nya itu belum terbentuk secara spesifik. Nah, tapi ketika dia ditambah suatu bahan ya misalnya H+ atau suatu enzim lain ya, enzim proteolitik yang lain, ya dia akan terbentuk suatu active site sehingga mampu mengikat substrat. Nah, selanjutnya adalah isoenzim. Nah, isoenzim sendiri ya itu suatu enzim juga ya. Namun isoenzim ini didistribusi dalam jaringannya itu bervariasi. Nah, isoenzim itu punya peran bisa membantu diagnosis suatu penyakit ya. Secara fisik, kimia dan imunologis dia sedikit berbeda dengan enzim yang lain ya. Ini ada suatu diferensiasi antara isoenzim satu dengan yang lain. Ada beberapa jenis ya. Ini ada lingkaran warna merah dan biru. Ini hanya nice to know aja ya, Dek ya. Jadi kan isoenzim ini terdiri dari rantai polipeptida ya. Ada 4 rantai polipeptida. Nah, di sini dibagi antara ada merah, biru dan biru ya. Merah itu M artinya itu muskular, H itu heart artinya di jantung. Jadi di sini isoenzim itu memiliki polipeptida yang umumnya ada pada M itu pada otot, heart itu pada jantung. Nah, jadi jenisnya macam-macam. Nah, kalian bisa lihat 5 jenisnya ini. Kalau yang biru ya berarti dia karakternya memang enzim-enzim yang ada pada heart atau jantung. Nah, kalau merah ini muskular atau otot. Nah, ini ada yang campuran dan seterusnya. Ini contohnya isoenzim itu adalah laktat dehidrogenase ya. Jadi memang dia enzim tapi strukturnya secara fisik, kimia dan imunologisnya itu beda dengan enzim yang lain ya. Dan dia sendiri mengkatalisis suatu reaksi yang sama. Nah, ini ya contoh cara kerja enzim. Kemudian ada istilah cacat enzimatik genetik ya. Ini sepertinya kalau kayak gini susah ya. Kalau nggak di laptop itu numpuk-numpuk PPT-nya. Jadi gini, saya gambarkan aja ya. Saya gambarkan lagi gini. Jadi A misal ya menjadi B, menjadi C, menjadi D gitu ya. Nah, ini ada peran enzim 1, 2, 3 ya. Misal di suatu reaksi metabolisme itu enzim 3 ini tidak ada atau tidak bisa bekerja gitu ya. Maka di sana akan terjadi penumpukan zat A, B, C, ya kan? Nah, seperti itu. Cara kerjanya seperti itu. Jadi perannya enzim artinya sangat besar sekali, ya. Karena metabolisme itu intinya merubah suatu zat menjadi suatu zat yang lain, ya. Suatu bahan mentah menjadi bahan yang diperlukan oleh tubuh. Nah, kalau bahan itu tidak ada, bahan yang diperlukan tubuh itu tidak ada, karena si kurir tidak membawanya, ya enzim itu ya misalnya kurirnya enzim, maka ya tubuh ini akan terjadi abnormalitas, ya. Ini contoh suatu kejadian, suatu kelainan ya.
Yaitu contohnya adalah fenilketonuria, di mana di dalam urin terdapat banyak fenilketonnya. Nah, ini karena adanya enzim fenilalanin hidroksilasenya dia kurang atau defisien ya. Artinya nanti dia akan terjadi penumpukan zat sebelumnya ya toh. Nah, penumpukan ini menyebabkan kerusakan pada sel-sel saraf, bahkan akhirnya bisa menyebabkan mental retardasi atau penurunan mental ya. Seperti Down syndrome dan lain-lain gitu loh deh ya maksudnya. Nah, ini perawatannya bagaimana kalau seperti ini ya? Terapi gen masih dalam tahap penelitian ya. Tapi dia harus melakukan suatu perawatan khusus ya. Misalnya diet khusus itu artinya asupan ya. Diet itu kalau di dalam medis itu bukannya mengurangi tapi malah mengkonsumsi ya. Jadi dia harus banyak karena tadi kekurangan fenilalanin hidroksilase ya. Jadi dia harus memberi supply suatu makanan yang mengandung enzim-enzim tersebut kayak gitu ya. Oh, sudah selesai. Alhamdulillah.